Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini masih terus memberi kita banyak berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, hingga kita bisa diberi waktu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana ini sungguh nikmat yang tiada terhingga. Dan sungguh ya Rasulullah, di antara kita banyak orang yang dilalaikan oleh dua nikmat ya Nabi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah kita diberi Allah nikmat sehat, diberi Allah nikmat waktu, bisa mendatangi rumah-rumah Allah dan bisa duduk bersama. Yang mana Nabi berkata, barang siapa ya Rasulullah yang duduk di rumah Allah hatta kada sembahyang, sudah tuntung tuh duduk aja, misalnya duduk maka duduknya ini sudah diliputi ya Rasulullah selama tidak berhadas dan tidak berbicara logah fajilah, kada bepandir nang sia-sia padahal nang kada nang mengabuau gitu nah. Bepandir nang baik-baik aja, maka ya Allah akan meliputi rahmat kepadanya dan diberikan ketenangan kepadanya. Bayangkan, ini kan nikmat tiada terhingga bagi kita. Apalagi bepandir nang saling nasihat menasihati, ini apa ada nang dibawa bulik kena ke rumah. Ini kan sungguh luar biasa. Yang duduk aja sudah dihitung, sudah melaksanakan pahala sembahyang ya Rasulullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nih semua di sini tergolong orang nang dirahmati tadi. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya, yang mudahan selalu bersemangat melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki kepada hadis yang ke-289 di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala," ujar sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah
wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlihi. Nah, jadi jar Nabi berkata, 1 dinar ya Rasulullah yang engkau infakkan di jalan Allah, berjihad jalan Allah. Dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak ya Nabi. Dan 1 dinar yang engkau infakkan bagi orang miskin. Dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Sama 1000 misalnya kepada orang yang berjihad, kepada orang yang miskin, kepada keluargamu ya Rasulullah. Nah, maka Nabi menyambung, a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 995. Nah, maka jar Nabi sambungan Nabi tadi, maka pahala yang engkau paling besar yang engkau infakkan ialah yang engkau berikan kepada wa ahlihi, kepada keluargamu. Bayangkan. Ini pas benar nih kita adalah sebagai nang suami kan nang pencari nafkah. Nah, makanya ini Quran nih kan, Quran nih sebagian 6.600 berapa sekian ayat aja 620 berapa. Nah, 623 aja lah. Nah, itu kalau dirumuskan dirangkum. Nah, dirangkumnya bahasa kita nih. Dirangkum. Makanya Nabi setiap khutbah tuh ada pernah tertinggal ittaqullah kan. Selalu menyuruh bertakwa nih, jangan sampai engkau mati nih dalam keadaan muslim. Kalau dirangkum tuh suruhan Al-Qur'an nih 6.236 aja lah. Itu rangkumannya itu ialah takwa. Dan takwa ini ialah bagaimana kita berakhlak. Nah, ini berakhlak nih, makanya Nabi disempurnakan nih. Aku datang ke bumi ini Nabi tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tapi bagaimana akhlak kita? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama. Nah, akhlak kita nih. Akhlak kepada Allah, kita insya Allah tahu sudah. Dalam beribadah, jangan sampai menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai menyembah kita kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Terkadang bisa ya menyembah kepada selain Allah, kada. Tapi meminta terkadang bisa kita kepada selain Allah. Nah, kepada gunung-gunung misalnya, kepada apa-apa misalnya. Nah, itu kan berarti apa? Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih kada sempurna. Nah, yang kedua, akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Nabi, maka kita wajib selain mengimani, mengikutinya. Memang Allah berkata, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu engkau, semampu kita. Tapi jangan sampai kita menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita tadi. Makanya Nabi berkatakan di surah Allah ketika orang-orang itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini sungguh orang-orang yang mencintai engkau dan Allah. Kami mengumpati engkau, sami'na wa ta'na kepada engkau. Lalu turun ayat. Malah disuruh Allah, Nabi berkata, Qul, katakan wahai Muhammad, apabila engkau bujur-bujur mencintai aku, mengikuti Allah dan Rasul, ya Nabi nih, maka fattabi'uni. Nah, umpati saya. Nah, ini maksudnya akhlak kita kepada Rasulullah, umpati saya. Dan ini akhlak kepada Rasulullah ini kita perlu belajar juga. Jangan sampai kita beribadah kepada selain apa-apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibadah kita tuh, jangan sampai kita beribadah kepada selain apa-apa yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Jadi kada sahandak kita, kan ada buku pedomannya, nang kayak nukar kendaraan Sokupi juga badan lah. Nah, ada buku panduannya kan, umpati kan misalnya 2 bulan disuruh ganti oli misalnya 2000 km misalnya umpati, amunnya kada umpati bisa rusak seher. Nah, maksudnya kayak itu. Nah,
Dan terlebih lagi, nah jar para ulama ya gini, nang membahayakan dalam kehidupan kita sehari-hari ialah apa? Nah, akhlak kita ini kepada sesama. Nah, akhlak kita kepada sesama. Dan ini sudah ada pedomannya. Nabi yang memadahkan sudah. Ajalah, ada sudah pedomannya, tuntunannya. Terkadang memang kita dalam bergaul tuh, ini masing-masing kan background kita, ada yang padan pegawai, apa pensiunan, ada ulun pedagang juga. Memang terkadang nih sifat kita manusia nih, fitrah ini memang fitrah manusia. Sifat kita nih timbul ketika ada apa jurang bahasa lusungannya feedback kah? Tabiat kita ini timbul ketika ada orang yang bersifat suatu akhlak kepada kita, maka kita menyifati sesuai dengan akhlak tersebut. Nah, inya juga bang ya kasar unda ya unda kayak itu juga aja. Nah, padahal kan secara fitrah bisa kayak itu kita. Padahal Nabi kada mengajarkan kayak itu. Nah, kayak itu nah ada tuntunannya. Fajilah. Nah, fitrah manusia itu kadang kayak itu. Ini contohnya kayak ulun berdagang misalnya. Kan kita di pasar kadang-kadang ini memang makanya rencak memadahi kekawanan. Ketika menawarkan harga, nah ini misalnya contoh, dan ini banyak terjadi. Berapa harga ini aja, Pak Haji? Jadi cara kita pedagang nih 150 Pak. Ada yang terkadang ibu-ibu ini menawar sadis benar. Padahal modalnya nih 90 sudah. Jadi cara ibu-ibu nih 50 gin ya misalnya. Terkadang nih pedagang nih merasa sudah tawaran ini kada sesuai modalnya sudah 90 jadi kadang awal gue sudah 145 barang sudah ya ayo 55 aja misalnya sampai ujung-ujung tawaran sudah aja 70 ya misalnya toh. Nah terkadang pedagang ini ada namanya huti karena jengkel ditawar terus tawarannya di bawah pada harga modal kadang menyahuti cari hasil banjaran ya ada dapat harga saya itu aja. Nah ini pedagang salah jadinya. Kita bersifat dengan suatu sifat yang ada pada kita. Seharusnya jangan melawan nih kita. Walaupun ditawar orang dengan harga yang sadis, kita harus sabar. Dan tuntunan agama kayak itu mengajarkan terkadang si fitrah itu memang fitrah manusia. Menghadapi itu dengan suatu sifat yang ada pada kita. Nah, ini tuntunan agama mengajarkan bahwa jangan seperti itu. Nah, contoh karena ulun di perdagangan mungkin di pekerjaan lain di kantor padahal mungkin ada juga kita pengen bergaul lawan kekawanan karena kehidupan sehari-hari ini memang apalagi kayak di rumah tangga tadi kan itu kan hendak beramal nyaman benar kita mengikhlaskan bersedekah kepada keluarga ya itu sudah dihitung pahala. Nah sama kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi kan kita sudah paham insyaallah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mengutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan, menduakan. Jangan sampai. Dan akhlak kita kepada Nabi jangan sampai kita beribadah dengan apa-apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan menggawi suatu amalan ya Rasulullah nang kadada dalilnya maka amalan tersebut tertolak. Nah, itu kita paham jadinya. Dan yang akhlak kita terhadap manusia tadi, nah ini kita yang ini nasihat bagi ulun membacakan hadis juga. Dan pelajarannya sudah ada. Nabi yang mengajarkan. Kita duduk di majelis mana, bergaul di lingkungan mana, tak kumpulan mintuha, tak kumpulan keluarga. Sebenarnya sudah ada tuntunannya. Allah yang mengajarkan lewat Rasulnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kajiminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bila kita kau menggawi 3 buting nih, ya Nabi nih, maka kita wallahu yuhibbul muhsinin. Tergolong orang-orang yang melaksanakan ketakwaan, menggawi yang kebaikan dan Allah cinta kepada orang tadi. Nah, Allah mengatakan. Yang pertama apa tadi? Nabi sudah menuntunkan di Quran sudah di surah Ali Imran ayat 34. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ialah apa? Orang-orang ya Rasulullah yang selalu bisa menginfakkan hartanya di baik lapang, di baik pun susah. Dalam artian nih kita bisa berbuat nih ketaatan nih nah, berbuat baik nih nah. Ada kawas sedekah lewat uang, lewat tenaga, lewat pikiran itu sama. Lewat tutur kata yang baik itu sudah sedekah. Jadi dalam kehidupan ini kita paham jadinya.
Dalam keadaan lapang kah? Dalam keadaan kada baik kah? Kada nyaman kah? Nah tadi keadaan kada nyaman nih kita nih. Ditawar harga dengan sadis nih, kita dapat stabil jadinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Dapat bersifat dengan lapang kah? Ini menawar tinggi kah? Rendah kah? Tetap stabil kita. Kada kawa buena. Belum mantuk modalnya. Nah, kan nyaman daripada kita menyautin kayak tadi. Cari ya sebanjaran kada dapat itu. Apa ruginya kita dengan perkataan yang tadi? Daripada dengan perkataan yang kada baik tadi. Dan ruginya kalau perkataan yang kada baik tadi kena kita berbahaya bagi kejiwaan kita. Kita pusing sorangan jadinya. Nah, ini caranya tadi, cara mengamalkannya tadi. Nah, kan Nabi sudah menuntunkan. Nah, mudah banget sebenarnya agama nih. Dan ini saling diingat-ingatakan. Bisa ya kita terkadang juga. Tapi amun sudah belajar ini kita kaum ingatakan jadinya badan lah. Amun tasilopit juga tasawut juga lah. Astagfirullah nah. Takasari tadi nah. Nah, mengerti jadinya kita bahwa nang perbuatan tadi itu kada baik. Coba kalau sesuai logika, itu benar sebenarnya. Anda sopan ya, kami segan ya. Nah, itu kan banyak di anu-anu tuh kayak itu. Perkataan, dan itu perkataan itu benar, tapi secara agama itu kada benar. Anda sopan, kami segan. Jadi berarti bersifat itu sesuai dengan apa yang di hadapan kita. Padahal Allah akan mengajarkan kayak itu. Sampai-sampai contoh Nabi kan Rasulullah waktu pernah dilempari waktu ketaibkan batu, sampai-sampai malaikat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak apa nih, balik aja ke gunung nih supaya matian nih orang nih. Nah kan Nabi mengajar, cuma memang kita namanya manusia, kita nang umat Nabi mungkinlah sama kawan kayak Nabi. Ya paling kadang kan kita belajar dulu, mun sama ya walau alam bang lah. Paling kadang belajar aja lah. Nah maksudnya kayak itu nah, paling kadang kita tahu realnya. Amun sama kita itu mun ditawaki orang sampai berdarah-darah tuh balik ke gunung, balik kayak sudah ya amun habisan misalnya tuh kan kayak itu bala kan, dan itu fitrah manusia. Nah, tapi karena kita paham ada pelajaran tadi bahwa Nabi mengajarkan tuntunan cara kita berinteraksi di kehidupan kita kan paham jadinya. Kita kau stabil jadinya walaupun sedang emosi kita kawa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra, dapat menstabilkan sifat dalam keadaan nyaman kah, dalam keadaan kada nyaman. Nah kawa. Paling kada kita ada kawan yang menyauti baik. Berani barang. Nah, misalnya kayak itu. Ada kawan udah ya dah kadang bepandir nang tajam tadi. Tajam itu kan bisa kada bubulik lagi urang kena. Amun yang kita kada tajam paling kada kalau wae kena. Bisa membulikinya. Kawa anu tunang sedikit ya nah rezeki jadinya. Padahal nah kayak itu juga di kantor-kantor di mana-mana di pergaulan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dengan apalagi lawan mintuha. Malah wah salah sedikit aja ngalih urusannya panjang misalnya. Nah, ini contoh. Dan Allah melanjutkan pulang di firman-Nya tadi. Nah, makanya aja di rumah tangga kan di undangan ngecak mudahan rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah. Itu bujur aja tuh supaya tenang, sakinah kan. Mawaddah ini kan jadinya rasa cinta timbul wajilah. Jadinya rahmah kasih sayang nih ada. Itu bujur aja. Tapi itu kada ujuk-ujuk timbul kayak itu kada. Di rumah tangga nih harus kita berkomitmen untuk bertabiat kayak tadi. Nah, berakhlak kepada Allah ya Pak, ajarkan terhadap keluarga kita nih bahwa nih mun anak kada sembahyang kada ditagur misalnya, itu kada berakhlak kita jadinya lan Allah lan Rasul jadinya. Nah, kayak itu. Cuma nak sembahyang sayang jadi tapi kita kada mengajarkan agama, berarti itu kada berakhlak lan Allah dan Rasulnya. Nah, kan ini paham jadinya kita. Nah, supaya timbul sakinah mawaddah warahmah tadi. Nah, ini ada yaitu tadi untungnya kita belajar. Dan belajar nih kau mengamalkan jadinya. Nah seandainya juga yang pertama tadi sudah kita dah bersifat stabil di saat lapang di dalam susah sudah juga misalnya Pak. Tapi dalam keluarga misalnya ada kata mentol sedikit bini memang Rasulullah kan sesungguhnya perempuannya bajilah diciptakan dari tulang rusuk nang bengkok. Nah Nabi nang memadahkan sudah tulang rusuk nang kada bengkok kada lurus. Apabila engkau dengan keras si Nabi mematahkannya, meluruskannya, maka dia patah aja lah, pasti akan patah. Dan apabila engkau berlemah lembut, maka engkau bisa bersenang-senang dengannya. Kau jadi bahagia tuh nah. Tapi sambil dituduhi juga, kadanya bang ada dituduhi. Jangan nih ada kayak apa hendak bahagia aja bahagia rumah tangga. Nang bini sembahyang jam 8, nang laki kada bersembahyangan subuh. Dan ini terjadi, ada kawan begisah. Alhamdulillah udah rukun-rukunnya itu perasaan aja
itu kan Allah itu cuma itu bisa istidrat aja, melanjutkan berbahaya dirinya. Karena apa? Ketaatan kepada Allah kan ada. Dan ini yang pertama, kunci takwa ini kita harus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berakhlak kepada manusia aja. Cuma kan kita sudah paham, kita lurus sudah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akidah jangan sampai tergelincir sudah. Begitu pulang kita sami'na wa ta'ana, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, kita menggawi semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita aja. Kadakawa sembahyang berjamaah, sembahyang di rumah. Memang sedikit pahalanya. Nah, maksudnya kayak itu. Tapi kita tahu sudah bahwa kemuliaan sembahyang berjamaah ini tinggi benar. Di hadis lain Nabi berkata 25 derajat. Dan satu hadis lagi 20 derajat daripada sembahyang di tempat-tempatnya sendirian ya Rasulullah. Nah, mun paham nih kita bersemangat pula jadinya. Dan di hadis lain Nabi berkata, sesungguhnya 1 derajat itu ya Nabi ialah sama seperti orang melaksanakan perjalanan dengan kuda yang paling cepat 500 tahun. Wah, itu kan kita jadi yang tahu padilahnya. Makanya jadi para ulama padilah, amun hendak bersemangat kita melaksanakan ketaatan kita, ini kita nih buka-buka padilahnya. Engkau dicatat ke Fadilah. Kayak misalnya supaya sembahyang malam bersemangat, catat ayatnya padilahnya. Jadi kita paham jadinya. Padilahnya Fadilah ingat akan sembahyang malam misalnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asa karabuka maqamam mahmuda. Nah, makam yang tinggi. Allah yang berkata lewat nabinya menyuruh tahajud misalnya kita supaya bersemangat, sembahyanglah tahajud ya Allah. Apa tahajud tuh? Ialah sembahyang yang disunahkan bagi engkau sebagai amalan tambahan aja, kadanya wajib kada, tambahan aja. Gawi gak kada apa-apa. Cuma memang amalan tambahan ini sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, mustahab. Malah mustahab ini dianjurkan benar. Nah, jadi amun kita ingat padilahnya itu yang dianjurkan tadi, maka Allah ajar Nabi makam mahmudah, memberi kita makam yang tinggi, kemuliaan. Kemuliaannya Allah yang meninggikan, kadanya kita yang lewat yang minta muliakan mentang-mentang jabatan yang wali kota misalnya, memang dimuliakan orang wajar aja itu fitrah manusia. Ini maksudnya nih Allah memuliakan seorang hamba tadi itu lewat jalur yang ingin melaksanakan sembahyang malam, dan Allah yang berkata, apakah titelnya, jabatannya, pekerjaannya, pasti dimuliakan Allah. Allah yang memuliakan. Nah, ini maksudnya kita bersemangat jadinya melaksanakan, karena padilahnya kita mengingat-ingatkan. Sama juga kita untuk meninggalkan suatu maksiat, malah ingatkan nih bila menggawi ini hukuman Allah misalnya tuh. Jadi ya Allah, ini berat hukumannya nih, alih panjang kisahnya nih. Nah, jadi kita ini untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat ini temudah sedikit. Memang setan nih wajilah was-was terus kadanya apa-apa hendak nang ke masjid nih kan sudah banyak aja lagi misalnya anuannya padahal lah godaannya tuh. Tapi kalau kita ingat padilahnya, nah, walaupun subuh tuh misalnya asam urat, kolesterol timbul juga, kadang-kadang wajib minum obat padilah. Minum obat simvastatin misalnya kan. Dan itu wajar aja. Tapi kan kita karena ingat-ingat padilah tadi, bersembahyang berjamaah tadi, misalnya mendatangi rumah-rumah Allah tadi, itu kawa jadinya. Walaupun semampunya kadang-kadang bisa tekan nang ringkut mana bisa kada kawayu, tapi kita bersemangat terus jadinya apa? Timbul mujahadah kita timbul. Kesungguh-sungguhan kita timbul apa? Karena kita ingat padilahnya tadi. Nah, juga tadi karena kita mengetahui tadi apabila berbuat maksiat hukuman Allah ini, jadi timbul nih di hati kita nih bahwa nih Allah nih selalu men-CCTV kita, memantau kita. Bila menggawi ini hukumannya nih. Nah, jadi kita untuk melaksanakan ketaatan, untuk meninggalkan maksiat itu tak mudah sedikit. Kadanya mudah mana bang? Ada apa jelas anunya. Ada semangatnya, motivasinya. Nah, kayak itu juga di rumah tangga. Karena mendengar hadis-hadis nang kayak itu, nang ulun membacakannya juga. Jadi bersemangat juga. Ini semuaan nih padilah nih pepadah bagi kita semuaan, kadanya nang ulun membacakan hadis aja lah sama semuaan membacakan hadis ini tegatok juga jadinya. Ini Nabi yang berkata, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka paling besar ya Rasulullah ialah
infak yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Nah, paham jadinya kita. Oh, bujur. Berarti poin yang pertama diutamakan keluarga, anak bini. Makanya ulun membaca di sini, Bay. Ini hanya aja nih surveinya tahun 2024 tadi. Nah, berdasarkan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kementerian Agama Indonesia, Pak Haji, penyebab terbanyak perceraian, nah, ini perpisahan di rumah tangga paling banyak. Memang mulai zaman bahari sudah nang setan ngarannya dasim ini ada sudah, Pak. Hanya Nabi itu kan nang dasim ini gawiannya ialah apa? Berjalan balalah kemana-mana. Untuk apa? Untuk memisahkan suatu pasangan suami istri nang sah biar bisa berpisah, dan kenainya si setan nang dasim nerima lah, maka akan naik jabatannya menjadi panglima iblis kena. Nah, ini memang sudah ada, cuma ini gawiannya sehari-hari. Nah, dan ini kita karena ada statistik ini, penelitian tadi, ini resmi, ini penelitiannya tahun 2004, hanya 24, hanya 2 tahun yang tadi, bahwa 63%, nah 63% Haji, perpisahan perceraian di rumah tangga ialah apa? Karena nang pertengkaran terus menerus. Pertengkaran sepele apa? Karena perkataan, hubungan verbal itu. Ini statistik ada. Dan karena perkataan ini di sini jadi dikatakannya oleh Kemenak bisa akhirnya kena menimbulkan pertengkaran terus menerus dan akhirnya menimbulkan KDRT. Nah, ini kan paham jadinya kita, gara-gara mulut badan binasa, misalnya kayak itu. Amun nang kada tapi kawan nang kada disahuti ha, kadusa gin disahuti bajelah misalnya tuh. Misalnya di rumah tangga tuh kan kita paham jadinya, walaupun kadang nih emosi misalnya kan Nabi nang menyuruh kita, amun kita aja Rasulullah keadaan emosi dalam waktu berdiri disuruh duduk bajelah. Nah, disuruh duduk sudah duduk juga masih juga mendengar misalnya kericauan di dapur kan misalnya ngengeng misalnya nih, padahal perkara sepele aja, cuma kan karena fitrah manusia kan wanita ini diciptakan dari tulang rusuk nang bengkok. Ini Nabi yang berkata, ini bukan merendahkan kaum wanita, kadang Nabi yang berkata bahwa cobaan ini di rumah tangga ada. Dan paling banyak penyebab perceraian ini sudah diceritakan di Kemenak bahwa 63% ialah karena pertengkaran yang terus menerus. Dan pertengkaran ini timbul apa? Karena terjadi sahut menyahut di sini. Verbal nih. Jadi amunnya kawaha mun kada disahuti baik berdiam mah wajilah. Padanlah. Mun kawa atau misalnya supaya jangan terjadi pertengkaran yang panjang. Kan hadis sahih kita pernah mendengar. Waktu sahabat mendatangi rumah Umar wajilah. Umar Ibn Khattab ingin menanyakan berkonsultasi lawan Umar. Nih ulun ada kisah juga nih, ulun hanyar jadi beberapa hari didatangi. Sudah lulus pang santrinya kuitannya berkonsultasi, Pak. Nah, tapi ini kisah Umar tadi. Kisah Umar tadi pernah didatangi sahabat yang ingin berkonsultasi tentang apa? Tentang permasalahan rumah tangga yang sering diomeli oleh istri. Ajalah. Dikisahkan di kitab hadis Sahih Bukhari Muslim tersebut bahwa sahabat tersebut mendatangi rumah Umar. Dan ketika mendatangi, setelah mendekati area rumah, si sahabat tadi mendengar Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab sedang diomeli oleh perempuan yang ada di rumah, oleh istri beliau. Mendengar nih ocehan. Dan Umar jadi sahabatnya tidak menyahuti. Jadi mendengarkan orang tadi. Mendengarkan, rupanya permasalahannya sama lo nang di rumah, lo nang dengar tadi. Bajilah. Nah, hendak maksud hati berkonsultasi bagaimana solusinya untuk keadaan nang di rumah tadi. Sekalinya nang dikonsultasi akan hendak kita berkonsultasi sama kejadiannya lo nang terjadi di rumah tadi. Nah, jadi berniat pulang orang tadi. Bajilah dicerita itu. Jadi setelah berniat pulang, setelah menggerak injak ranting kah apakah, jadi Umar ini mengetahui dan mendengar dan mengeluari orang nang sahabat yang ingin pulang tadi. Nah, wahai sepulang jadi Umar tadi, hendak apa ya kamu ke sini? Nah, jadi kada wahai. Jadi jera Umar berterus teranglah bercerita kepadaku. Nah, jadi bercerita orang tadi. Bercerita.
Sesungguhnya ulun ini datang ke sini hendak berkonsultasi lawan pian. Jadi mohon maaf ulun ini terdengar tadi nang kada nyaman. Sama sekalinya kejadiannya lawan nang di rumah tadi. Jadi malah Umar Ibnu Khattab penyahuti. Sesungguhnya jar Umar Ibnu Khattab, perempuan tadi, istri kita tadi ialah ia yang mengandung anak-anakku. Nah, dia yang mengandung anak-anak kita. Dan dia yang mendidik anak-anak kita di rumah. Makanya kan perempuan tuh disambat madrasah aula. Pertama-tama madrasah aja lah, mendidik di rumahnya, bebini. Jadi kita harus menghormatinya. Dan itu merupakan suatu kebiasaan di umat ini karena apa? Dia telah mengurus rumah tangga kita. No, jadi orang di jual mun besahutan kada habis-habisnya. Nah, ini memang ini sesuai dengan penelitian tadi. Nah, ribuan tahun sudah kisahnya. Dan di penelitian tadi di Kemenak tadi dasar terjadi 63% penyebab perceraian ialah pertengkaran terus-menerus. Bukan masalah ekonomi pertamanya kada. Itu memang ada juga akhirnya, ada juga di sini. Nah, nomor pertama tadi perselisihan, pertengkaran terus-menerus. Sekitar 251.000 kasus se-Indonesia Pak. Sekitar 251.000 kasus atau kurang lebih 63% dari total perceraian nasional. Paling tinggi di atas yang lainnya. Jadi yang kedua di sini permasalahan ekonomi sekitar 100.000 kasus atau kurang lebih 20 sampai 25%. Dan yang ketiga di survei Kemenak tadi tahun 2024 ialah penyebab tertinggi perceraian ialah salah satu pihak meninggalkan. Nah, meninggalkan. Terjadi sekitar 31.000 kasus. Misalnya suami pergi lama bulik kada begawi kada pulang lagi kada bulik lagi. Kayak Bang apa tuh? Bang Toyib. Nah, kada bulik-bulik kada pulang-pulang. Kada pulang-pulang. Ini terjadi nih, nah meninggalkan. Dan yang keempat di survei tadi ialah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dan kekerasan KDRT ini kada ujuk-ujuk langsung KDRT tadi, iya pertengkaran yang terus-menerus. Dan yang kelima di sini sekitar 2.800 kasus ialah mabuk, judi dan zina. Nah, yang pertama berarti 63% tadi karena apa? Pertengkaran. Dan pertengkaran ini diawali ialah dengan tabiat yang kasar pasangan, baik istri baik suami. Nah, tak boleh kisah tadi hanya beberapa hari saya datang ke rumah memberi minyak harum aja. Ini memang berjual minyak harum, yang bini catering. Jadi Pak ulun ini ada permasalahan minta amalan ya supaya mudahan kada terjadi nih yang apa aja nih kisahnya. Ini hendak berceraian, sudah berambangan sudah. Aja berambangan. Nah, kenapa sebabnya? Sebabnya memang ia mengakui sering berkata ketus lawan bini. Kalau ekonomi lancar aja di Sultan Adam rumahnya. Lancar aja. Nah, jadi sudah berambangan. Jadi malam tadi ya ulun datang ke rumah disuruh berjauh oleh bini. Berjauh sudah. Sampai-sampai nang pembantu bininya aja, ini seorang nomor kisahnya, pembantu nang bini nang menggani ibu masaknya berucap loh ninya. Nyaman berambangan kene buaya aja. Rami kita berjualan aja. Bayangkan saking ini memang payu berjualan nih. Waktu nang belum berambangan kan tapi payu nang kayak ini ya. Nah, jadi mendengar itu makin sakit hati. Ulun kada hendak ya berpisahan. Ujar sidin nih, yang laki-laki nang abahnya anak 4 ikung. Masih halus-halus lagi anaknya. Jadi tolong mau minta amalan. Nah, jadi dia sambil nasihatnya sedikit kan permasalahan keluarga tadi, bahwa setiap keluarga ini pasti ada permasalahan udah. Semuaan tuh kadang kita nih hidup 100% mutlak aja lah. Nang nyaman-nyaman dilihat benar nyaman, orang kan berkisah benar, malah dilihat aja kena ada nang kekurangan harta, ada dicukupkan harta kena, ada anak kekurangan bajilah. Ada kena dicukupkan harta dan anak kena memang iya tadi ada perilaku nang kasarkah di antara pasangan. Jadi kededa semua nang nyaman tuh karena Allah menciptakan sudah bahwa dunia ini karena hidup ini ujian dah. Cuma kan kita siapa nang paling baik ahsanu amala. Nah, nang paling baik, nang paling ahsan sikapnya dalam menghadapi ujian tadi. Nah, metodenya tadi ya tadi ini kita pertama-tama tadi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah dan berakhlak kepada sesama. Nah, yang pertama tadi caranya berakhlak kepada sesama tadi ialah ya tadi
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra. Kita nih kawas stabil. Stabil memang nih emosi ini gejolak nih kadang ada menghadapi nang kada nyaman nih. Cuma Allah nu menyuruh letas stabil aja ikam nah dikala lapang kah, dikala sempit kah, dikala nih orang nih bersifat baik kah, dikala kada sifat baik tetap stabil. Nah, jadi kan kada mau tahantop aja lah. Nah, ini maksudnya kayak ini. Mudah-mudahan nih kalau kita mengambil ibrah nih. Nang kedua ajar para ulama tadi mun terjadi juga nih. Sudah dah di rumah tangga di anu sudah kita stabil sudah. Terjadi juga. Nah, terjadi juga kau mengamalkan ini pulang kita. Wal qajiminal ghaiza. Nah, jadi jar Nabi, jar Allah lewat nabinya ialah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, ini kan penting nih. Orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini kan kau belajar jadi kita. Lupa dah itu huk sudah kan masih emosi takupai misalnya tuh. Majilah, tempiling misalnya. Tempiling di pulang. Balar dah bisa bipisum kena. Dipisum dah orang. Nah, kan maksudnya kayak itu. Nah. Wal qajiminal ghaiza. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, ini kan penting nih kita tahu rumusnya. Nah, bisa mengendalikan. Nabi mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, orang yang hebat itu, orang yang kuat itu bukan orang yang gana ototnya aja lah. Bukan yang hebat yang pegulatnya Nabi, orang yang harat bekuntau kada. Nabi mengatakan, orang yang hebat tuh ialah yang kuat tuh ialah bukan orang yang menang di pergulatan, menang di karate, di silatnya kada. Namun ya Rasulullah, orang yang hebat itu yang kuat ialah orang yang bisa mengendalikan majalah amarahnya, dikalainya bisa marah. Kawa marah padahal kawa. Pardan misalnya lawan bawahan di kantor, tak karena apa bawahan disuruh mengerjakan ini, salah gawi misalnya. Kawa padahal menyakiti, cuma kita bisa mengendalikan. Jadi kau berkata-kata yang baik jadinya. Ini karena kau mengendalikan. Nya kadang bisa juga kita nih kada marah tapi lawan bos. Misalnya paksa kada marah. Nah maksudnya Nabi berkata di sini, orang yang bisa mengendalikan amarahnya dikaranya bisa. Itu yang hebat. Nah, kan karena ada ilmunya rumusnya kita ini bahwa untuk supaya berinteraksi kita menjadi orang yang bertakwa, awal kita wal qajiminal ghaiza. Bisa mengendalikan amarah. Memang sulit, ini wajilah. Apalagi ini ya tadi salah satu caranya tadi amun wayah kita nih emosi berdiri, bawa berduduk. Wayah masih berduduk coba dan lah, bawa berabah. Di hadis lain Nabi bilang sudah, amun masih emosi ya Nabi, bawa berwudu aja lah. Karena sesungguhnya aja Rasulullah nih air itu bisa memadamkan panasnya api. Nah, itu kan hadis sahih. Kita kalau tahu metodenya, coba ya, Bang diamalkan itu. Tahu rumusnya. Coba kalau tahu rumusnya. Bepandir kasar benar nih, sudah tuh dimakani, sudah diongkosi, disuapi. Bepandir kada tahu dibahasa misalnya. Tersauti, jadi masalah. Jadi pertengkaran dan ini bisa terus-menerus. Iya tadi 63% tadi akhirnya. Nah, kan berbahaya jadinya. Bisa merusak rumah tangga. Padahal karena perkara sepele aja. Padahal gara-gara nang membuat di kendaraan kelambat mana misalnya di kiau ada sudah nih laki menghadangi sudah di anu lawas benar wah undangan sudah jam 10 sudah ya pengantenan belum mamai bersahutan jadinya. Nah jadi masalah jadinya nih contoh kecil nih dan ini sering terjadi. Namun tahu rumusnya itu kita kawa mengurangi ini paling kadang mengurangi barang namanya kita masing-masingnya belajar semuaan. Namun sudah juga ya Nabi tadi ya sudah juga dah menahan amarah sudah juga masih juga mantul jadinya mantul juga misalnya terjadi juga hal yang kada nyaman. Nah maka bulan yang ketiga nih wal afina anin nas, orang-orang yang bisa memaafkan manusia. Nah kau memaafkan kita wajilah. Nah kita bisa diinteraksi kita di kampung tetangga kita sudah baik, kita stabil sudah masih hija lagi mahwal misalnya tuh kita menahan amarah masih hija dan maafkan wal afina anin nas. Dan ini memang sulit. Adanya semudah gitu, Bang nyaman aja nyawa menyambat ya wala. Bujurai siapa nyaman memaafkan orang. Seorang misalnya jalimi tapi apakah itu memang berat. Tapi mun kita tahu padilahnya, oh ini berarti padilah orang yang bertakwa kayak ini berarti hendak ada kita disambut orang yang bertakwa. Nah, 3 butir ini kau mengamalkan kita, Allah yang berkata lewat nabinya, berarti ya Allah bila sudah kau mengamalkan ini, berarti engkau menjadi wallahu yuhibbul musinin, menjadi orang-orang yang berbuat di rel kebaikan. Nah, berarti itu iya, nang ittaqullah wattaqullah mastatum. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan takwa sampai mati. Berarti termasuk nih kita, amun kawa stabil terus.
menahan amarah. Pertama tadi berbuat baik dalam keadaan lapang, keadaan nyaman, keadaan nyaman, stabil. Begitu pulang terjadi juga apa-apa di lingkungan keluarga lawan ipar-iparan misalnya, tetap juga kita kalau menahan amarah, sudah yuk menahan amarah, masih aja mentol juga kita. Ya wal afina anin nas, bisa memaafkan. Namun sudah 3 ini terjadi, kalau mengamalkan itu kita, nah wallahu yuhibbul musinin. Kita bisa menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, dikategorikan oleh Allah. Dan ini contoh orang bertakwa. Contoh orang bertakwa. Jadi ada ujuk-ujuk orang bertakwa nih, nyaman aja kita. Nah, memang ada pelajarannya. Aku takwa, Allah ya. Jadi memang ada pelajaran. Dan pelajaran ini mudah-mudahan nih kawan kita mengambil semuaan. Karena apa? Diingat-ingat akan terus. Nah, membacakan hadis ini juga diingat-ingat akan juga. Jadi di rumah kan bilangnya tadi membacakan ini nih dalam hati nih kita. Oh ya Allah nih, kawan kita merem jadinya. Nah, itu maksudnya. Itulah gunanya kita saling berbagi. Dan Imam Asy-Syafi'i pernah berkata juga, sesungguhnya jadi orang hakikatnya tuh, orang yang berilmu tuh hakikatnya jadi Imam Asy-Syafi'i ialah bukan orang yang banyak perbendaharaan di kepalanya. Mun banyak lagi bagus lagi Bang, S1, S2, S3 kan. Itu bagus lagi. Cuma hakikatnya orang yang benar berilmu itu ialah jadi orang yang memiliki suatu pengetahuan nih dan dia bisa mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan nih kita termasuk nih kalau mengamalkan hadis ini tadi, berbuat baik dulu terhadap keluarga kita. Walaupun sudah berbuat baik misalnya kada ada hirauan, kada ada tanggapan juga, kita kalau mengamalkan yang 3 buting tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, selalu berbuat baik nih, stabil. Wal qajiminil ghaiza, bisa mengendalikan emosi. Wal afina anin nas, bisa memaafkan sesama manusia. Nah, 3 buting itu mudahan kawan kita tergolong. Supaya apa? Menjadi orang yang disambat Allah tadi. Wallahu yuhibbul musinin. Orang-orang yang selalu berbuat baik dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu kita mudahan sampai mati kalau mengamalkan itu. Ajalah, mudah-mudahan tergolong. Karena apa? Sesungguhnya, ini Nabi juga berkata, apabila suatu kebaikan dilaksanakan hari ini, maka Allah akan memudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan esok harinya. Nah itu kan hadisnya kada jelas kayak itu, maksudnya bila kita tuh hari ini bersemangat melaksanakan ketaatan, maka esoknya akan dimudahkan Allah untuk melaksanakan ketaatan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan tergolong nih kita selalu orang-orang yang bisa bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang yang berakidah benar, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramalan benar ibadahnya sesuai tuntunan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang yang bisa bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia dengan rumus tadi. Dan tergolong kita semua nih orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang duduk sini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.